Ya, Jadi sama-sama, Pak. itulah. Jadi dari sisi teori seperti itu. Teori. Kecenderungan kita untuk berkumpul, makhluk sosial. Nah, di samping sebagai makhluk sosial ini, makhluk manusia juga ini adalah makhluk individual. Mana buktinya bahwa kita ini makhluk individu? Siapa yang bisa membuktikan? Nah, kalau makhluk sosial, hari-hari kita melihat orang berinteraksi. Sebagai makhluk individu, mana buktinya, Bapak? Siapa yang bisa menunjukkan? Berkompetisi, Pak. Adanya Ya, kompetisi di dalam. kompetisi. Makhluk individu. Kompetitif. Yang paling nyata bahwa kita ini makhluk individu, coba kalau seandainya ada foto bareng atau foto bersama, wajahnya siapa yang Anda cari duluan? Wajah diri sendiri, Pak. Ya, itu kan namanya kita ego. Sangat individu. Kalau Bapak dan Ibu nanti sore jalan-jalan dengan maitua dengan anak, tiba-tiba tidak diminta-minta terjadi gempa sekian koma. Bapak lari sendiri, mama lari sendiri, ibu lari sendiri. Refleks. Kenapa? Karena makhluk individu. Karena kita ini makhluk individu. Tak tinggal anak-anak sendiri. Bisa juga kalau anaknya bisa lari, bisa jadi anaknya lari duluan. Refleks itu. Itu mengindikasikan kita makhluk individu. Nah, untuk mensintesa, atau mengakumulasi atau menyeimbangkan tuntutan-tuntutan kita sebagai makhluk individu dengan hak-hak kolektif. Muncullah negara. Supaya jangan ada orang memaksakan kehendak individualnya, kemudian merampas hak-hak orang lain, orang banyak. Maka ini perlu disintesa. Perlu diseimbangkan. Nah, negara itu berperan di situ. Keinginan untuk membangun di wadah negara itu, maka perlu diatur antara hak-hak kolektivitas dan HAM dan hak-hak individu. Jangan karena alasan pemenuhan hak individu mengorbankan hak orang banyak. Tetapi tidak boleh juga atas nama hak orang banyak kemudian kita menggusur hak asasi manusia. Nggak bisa juga. Dalam kondisi seperti itu diperlukan penataan. Nah, ketika suku bangsa ini membuat organisasi dalam bentuk yang permanen, maka disitulah menjadi wadah negara. Jadi itu teori munculnya ya. Makanya negara ini dulu kalau kita baca teori awalnya, tujuan asli pendirian negara ini cuma satu. Tujuan awal negara didirikan satu saja. Apa itu? Menjaga ketertiban. Itu yang disebut dengan negara, tujuan originalnya negara itu menjaga ketertiban. Itu yang disebut dengan negara jaga malam atau state police. Maka tidak layak disebut negara kalau tidak layak disebut sebagai sebuah negara kalau tidak bisa membangun keamanan dan ketertiban. Karena itu tujuan asli pendirian negara. Awalnya begitu. Jadi negara tidak memikirkan kesejahteraan penduduknya, cuma menjamin keamanannya. Kan ceritanya dulu negara ini masih sederhana. Orang pulang dari kebun sudah capek, pulang dari laut sudah capek. Negara menjamin keamanannya supaya mereka beristirahat dengan baik di malam hari, besok bekerja lagi. Jadi sederhana sekali dulu negara ini, negara polis. Coba baca itu sejarah munculnya negara. Nah, dari teori negara muncullah teori-teori lain itu di abad-abad pertengahan, bahkan di pasca abad pertengahan. Baru mulailah itu penaklukan. Karena kalah perang. Jadi terbentuk negara itu karena ada penaklukan. Orang datang sekelompok orang, kemudian menaklukkan orang lain, kemudian dia kuasai, dia dirikan negara.
Kalau awalnya, sebelum ada orang saling berebut wilayah, negara itu hadir dengan sendirinya karena orang berkelompok, kemudian dia tunjuk siapa yang mengayomi kita sebagai pemimpin, jadilah dia ketua adat atau ketua apa begitu di situ. Dia yang didengar karena ilmunya, karena keberaniannya, karena kejujurannya. Nah, kalau kita bicara konteks Indonesia, karena kita merdeka sudah di penghujung abad 20, 1945, di paruh abad 20 kita merdeka. Nah, lain lagi sejarahnya. Nah, kita dijajah oleh Belanda berapa lama? Berapa lama kita dijajah oleh 350 Belanda? tahun, Pak. 350 tahun. 350 tahun itu, teman-teman, bukan waktu yang singkat itu. Andaikan satu generasi itu 50 tahun, berarti ada 5 generasi yang hidup dalam penjajahan. Bayangkan itu, Pak. Nah, kenapa kita tidak bisa merdeka selama 350 tahun itu? Apakah waktu itu tidak ada orang yang hebat? Banyak orang yang hebat ketika itu, Bapak. Ada Sultan Hasanuddin di Makassar. Ada Imam Bonjol di Minang, di Padang. Ada di Ponegoro di Jawa Tengah. Ada Antasari di Kalimantan. Ada Thomas Matulesi di Ambon. Ada Gusti Ngurah Rai di Bali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apa mereka itu tidak hebat? Sangat hebat. Kabarnya jangankan benda tajam, peluru pun tidak bisa menembus. Nah, pertanyaannya kenapa kita tidak merdeka? Apa sebabnya? Kita memahami sejarah dalam rangka membangun wawasan. Kenapa kita tidak bisa merdeka, Bapak? 350 tahun bukan waktu yang singkat itu. Baru banyak orang hebat. Oh, hebat-hebat semua. Jangankan parang, tombak, peluru pun tidak mempan. Lantas pertanyaannya kenapa tidak bisa merdeka ya? Terlalu lama kita dijajah ini, 350 tahun. Karena persatuan, Pak, tidak adanya persatuan. Jadi mereka hanya daerahnya sendiri yang mereka pertahankan. Sultanuddin di Makassar tidak bekerja sama dengan misalnya Gusti Ngurah Rai di Bali. Begitu kalau menurut pemahaman saya, Pak. Siapa yang bicara terakhir? Pak siapa ini? Pak Agil Permadi, Pak. Pak siapa? Agil Permadi. Agil. Iya. Agil ya? Iya. Jadi benar sekali. Jadi persoalannya karena kita mengandalkan suku. Dan memang politik penjajah begitu, pecah belah. Dia kasih tahu orang di Jawa, hei orang Jawa, Bapak dan Ibu di sini ini keturunan yang paling mulia. Tidak ada apa-apanya orang Sunda. Dia balik ke orang Sunda. Apanya orang di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu. Begitu dikasih tahu di Aceh, begitu juga dikasih tahu di Kalimantan, di Sulawesi. Pendek kasta, orang merasa sukunya yang paling hebat. Dan memang itu politik apa bahasa anunya itu pecah belah itu. Ada istilahnya. Divide et impera, Pak. Divide et impera. Pecah belah. Jadi 350 tahun, Pak, enggak bisa. Kapan merdeka? Jadi cukuplah bukti ini. Sejarah menuturkan dengan baik kepada kita. Kalau Anda hanya mengandalkan suku, jangan pernah bermimpi Indonesia ini menjadi negara besar. Jangan pernah. Karena sudah terbukti 350 tahun kita mengandalkan daerah, mengandalkan suku, kita tidak bisa merdeka. Ini fakta sejarah, Bapak. Jadi jangan lagi diulang itu. Jangan lagi berpikir sukuisme. Tinggalkan sudah itu. Kalau ingin melihat Indonesia ini berubah seperti cita-citanya Jenderal Sudirman tadi. Seperti pemikirannya Jenderal Sudirman tadi. 350 tahun sia-sia. Nggak ada, nonsen. Nggak ada hasil. Maka menjadi fakta itu, Bapak.
tidak terbantahkan. Nah, kalau kita lihat memahami sejarahnya, terjadi perubahan ketika ada sekelompok pemuda yang berlatar belakang cendekia atau orang terdidik pada tahun 1908 sehingga melahirkan gerakan Budi Utomo. Itulah tonggak sejarah pertama yang berbicara tentang nasionalisme, wawasan kebangsaan. Itulah tonggak sejarah pertama, Bapak. Setelah 350 tahun kita terseok-seok. Untung ada sekelompok pemuda yang wawasannya begitu jauh ke depan dan luas. Sampai sudah pada kesimpulan, kalau pola ini kita pertahankan, biar 300 tahun lagi kita akan belum merdeka. Mungkin hari ini kita masih berada di hutan-hutan Morowali, Pak angkat dum-dum. Kenapa? Karena belum merdeka. Nah, alhamdulillah kita bersyukur, kita berterima kasih ada sekelompok orang yang mampu membangun wawasan kebangsaan. Itulah tonggak sejarah pertama bangkitnya semangat nasionalisme yang disebut dengan kebangkitan nasionalisme. 1908. Tahun berapa itu, Bapak? 1908, Pak. Nah, 08. Nah, tonggak sejarah ini berlanjut karena waktu itu kita sudah memiliki wawasan kebangsaan, cuman persoalannya tidak jelas apa yang mengikat anak bangsa ini. Maka semangat 1908 itu mengkristal di 1928 melalui Sumpah Pemuda. Itulah tonggak sejarah kedua dalam rangka membangun persatuan. Maka di 1928 itu kita sudah menemukan instrumen yang mengikat kita. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu bahasa, bahasa Indo. Itulah pengikat, simbol-simbol yang mengikat anak bangsa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tidak lagi tanah Jawa, tidak lagi tanah Sumatera, nggak lagi. Kalau mengandalkan Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan, Bali, nggak merdeka, nggak ada. Nah, kita sampai di sini kita berterima kasih kepada keluarga kita yang ada di Jawa. Nah, gitu. Andaikan orang Jawa ini ngotot bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Jawa, sangat wajar. Karena penutur terbesar adalah orang Jawa. Karena penduduk terbesar di Nusantara ini ada di Pulau Jawa. Tetapi keluarga kita di Jawa dengan segala kebesaran jiwa, legowo. Biarlah bukan bahasa Jawa yang jadikan bahasa pemersatu, yang penting kita bersatu. Itu saja. Nah, kita di Sulawesi ini kalau digabung semua Sulawesi kurang lebih saja 10 juta. Kalau digabung semua Sulawesi. Lebih kurang 10 juta. Nggak ada apa-apanya. Nah, di Jawa Barat orang sudah 45 juta. Di Jawa Tengah juga begitu. Sudah 40 lebih. Jawa Timur juga begitu. Jadi penduduk Indonesia konsentrasinya di Jawa. Andaikan Jawa itu ngotot, tidak bisa, Pak. Harus bahasa Jawa, bahasa persatuan. Enggak merdeka-merdeka kita. Enggak merdeka kita. Tetapi ada kebesaran jiwa. Inilah catatan-catatan bagaimana membangun semangat kebangsaan itu. Ini harus dipahami ini. Jadi fakta sejarah. Jadi setelah kita bersatu dalam bahasa, bersatu dalam wilayah, bersatu dalam rangka kebangsaan Indonesia, di sanalah wadah kita mulai mengkonkretkan perjuangan fisik. Nggak ada lagi semangat kedaerahan. Diundang semua itu Yong Celebes, Yong Borneo, Yong Sumatera, Yong Ambon, yo kesini semua. Nggak bisa lagi kita mengandalkan ke kedaerahan, nggak bisa.
Terlalu lama kita dijajah. 350 tahun, 5 generasi hilang sia-sia. Kan gitu ya. Nah, dari tonggak yang pertama, kita bicara nasionalisme ini, paham kebangsaan. Dalam rangka membangun wawasan. Dari tonggak yang pertama 1908, mengkristal di 1928, itulah yang mengantar kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan 1945. Andai tidak, masih lama-lama kita ini. Akhirnya sampai kita pada kesimpulan bahwa pengorbanan ini bukan sedikit, Bapak. Sangat besar pengorbanan anak bangsa. Sangat besar. Maka tidak bisa disia-siakan pengorbanan ini karena kepentingan-kepentingan sempit. Karena kepentingan politik, kepentingan suku, golongan, agama, akhirnya kita pecah belah. Nggak bisa. Ya. Sekali kita, karena bangsa ini bukan bangsa kecil, Bapak. Ini bangsa besar. Ya. Mana buktinya kita bangsa besar, Bapak? Siapa yang tahu luas wilayah Indonesia yang membentang dari Pulau Rote sampai Miangas, dari Merauke sampai Sabang itu berapa sih luas wilayahnya? Kita sudah bicara pentingnya menjaga keutuhan. Karena kita sudah paham bagaimana proses bangsa ini lahir. Secara teori dan secara historis. Nah, sekarang kita bicara mengelaborasi pemikiran kita bagaimana pentingnya bangsa ini dijaga keutuhannya. Jadi luas wilayah kita ini berapa kilometer persegi, Bapak? Wah, nanti kita lanjut saja ya. 1905, Pak. Ya, kelihatannya kita sudah diundang ke room besar ini. Oh, belum ya? Belum, Pak. Berapa luasnya? Rati Dewi, Pak, 1.985 juta kilometer. Ya. Tidak mungkin saya salahkan Ibu Herati ya. Ibu siapa tadi? Ibu Dewi? Rati Dewi, ya. Ya. Tidak mungkin saya salahkan Ibu Dewi. Nanti Ibu Dewi bilang kalau Bapak tidak percaya, pergi ukur sendiri. Jadi kita anggap benar itu. Jadi luas wilayah kita ini, beberapa sumber ya. Salah satu sumber yang pernah saya baca itu 1.997. Hampir 2 juta kilometer persegi. Itu baru daratan. Daratan itu. Nah, sementara teorinya laut, perairan lebih luas dari daratan. Begitu teorinya. Air lebih luas daripada daratan. Perairan. Sehingga kalau dihitung dengan airnya, luas wilayah kita ini hampir 8 juta kilometer persegi. Itu minus, belum dihitung itu zona ekonomi eksklusif. Yang 400 mil dari bibir pantai menjorok ke negara di tapal batas. Antar negara yang ada di tapal batas. Nah, kalau dihitung semua, kita simpulkan lebih kurang 10 juta. Bandingkan dengan Malaysia. Malaysia berapa luasnya? Kalau tidak keliru, tidak salah ingat dulu, 338 km persegi. Malaysia itu Pak cuma 338 km persegi. Nah, kita ini 10 juta kilometer persegi. Jadi Malaysia itu setara Kalimantan. Jadi kalau luas wilayah yang dijadikan ukuran, tidak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya negara Malaysia. Nggak ada. Singapura, kalau Bapak dan Ibu pergi ke Singapura, kemudian membeli tiket pesawat, itu artinya Bapak dan Ibu siap-siap ke luar negeri. Karena tidak ada penerbangan domestiknya. Kenapa? Saking sempitnya Singapura. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan luas wilayah NKRI. Tidak ada apa-apa. Saya sudah bilang tadi, Korea Utara, Korea Selatan, lebih luas Pulau Jawa. Lebih luas Pulau Jawa, Bapak. Boleh dicek. Singapura yang Anda bangga, kalau beli tiket pesawat pasti keluar negeri. Pasti.
Mau transit di mana lagi? Nggak ada lagi bandara yang lain. Nggak ada. Coba kalau Komiu berangkat dari Palu ke Riau Kepulauan, 3 kali transit baru sampai di sana, Bapak. Saking luasnya NKRI. Jadi ini bukan negara kecil. Ini negara besar, Bapak. Ini bukan kaleng-kaleng ini. Sangat besar. Jadi bis besar ini jangan Anda main-main. Penumpangnya 200 juta lebih. Jangan ugal-ugalan bawa mobil ini. Kamu permainkan saja rem gas. Celaka kita orang ini. Mau bis besar dengan muatan luar biasa. Brunei Darussalam, Bapak Ibu, lebih kecil dari Singapura. Coba bayangkan itu. Brunei Darussalam lebih kecil dari Singapura. Artinya kalau Anda berada di Brunei, 3 kali injak gas sudah di perbatasan itu. Kira-kira begitu. Kalau lebih kecil dari Singapura. Jumlah penduduk kita dibanding dengan Denmark, Austria, Australia, lebih besar penduduk Pulau Jawa Barat. Boleh dicek. Berapa sih penduduknya Australia, bahkan Jerman. Bandingkan dengan penduduk Indonesia. Jawa Barat saja mengalahkan jumlah penduduk yang di negara saya sebutkan tadi. Jadi Komiu tidak jangan main-main, Bapak. Kita ini berada di negara besar. Sumber daya kita besar. Jadi hanya orang yang tidak paham itu yang mau bermain-main dengan bangsa ini. Dia pikir dia hanya berada di Morowali. Hanya berada di Toli-Toli. Ini NKRI ini negara yang dari segi jumlah penduduk, kita nomor berapa di dunia? Urutan keberapa Indonesia di dunia? Keempat. Ya. Dengan jumlah 200 berapa? 187 Jumlah penduduk kita? juta. 200? 267 juta. Nah, tidak mungkin saya salahkan itu. Jadi kita rame-rame mengatakan itu sudah benar. Karena ada yang tadi pagi yang lahir lagi di Palu berapa orang, lahir lagi di Morowali, lahir lagi di mana. Jadi dinamis sekali. Yang jelas angkanya 250 juta ke atas. Ada yang bilang 247, ada yang bilang 257, ya seiring dengan perkembangan waktu, dengan pertumbuhan 0,2%, maka wajar. Jadi kita ini negara besar, Bapak Ibu. Dari sisi jumlah penduduk. Cina, India, Amerika, Indonesia. Karena Soviet sudah bubar. Andaikan Soviet masih ada, kalau tidak keliru waktu itu Soviet urutan ketiga. Setelah Cina, India, Soviet. Baru Amerika. Nah, kita ini urutan keempat. Urutan keempat dari sekian ratus negara di dunia. Nah, Bapak Ibu, olehnya itu, setelah Anda paham teorinya, paham sejarahnya, untuk memastikan upaya menjaga keutuhan bangsa dengan membangun wawasan kebangsaan, maka perlu juga dipaham regulasinya. Karena kita hidup dalam kerangka bernegara. Jadi gitu Bapak Ibu. Nah, kalau hanya tahu tidak cukup Bapak, harus ada kemauan, ada motivasi, ada keinginan. Itu yang disebut dengan patriotisme. Ada semangat di dalamnya, dalam menjaga keutuhan negara. Jadi setelah itu tahu, mau, kemudian implementasikan. Buktikan bahwa Anda memang cinta NKRI. Seperti Jenderal Sudirman membuktikan tadi. Sebenarnya yang dimaksud dengan nasionalisme itu tidak sekedar cinta tanah air. Tetapi definisinya yang lengkap, cinta tanah air yang tumbuh secara alami. Kenapa dia tumbuh secara alami? Karena kita paham, kita kenal.
Sehingga muncul keinginan tidak sekedar lipstick, tidak sekedar statement, tidak. Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke ini, disinilah tempat kita dilahirkan, di sini kita besarkan. Meskipun ajal itu urusan Tuhan, tetapi yang ada di pikiran kita hari ini, bahwa di sini tempat kita menutup mata. Jadi negara yang membesarkan kita kok. Kita cuek-cuek saja dengan ada sekelompok kecil orang mau mengobok-obok. Maka dipertanyakan itu rasa. Nah, makanya diperlukan motivasi, diperlukan gairah. Semangat patriotisme itu. Nanti diwujudkan dalam bentuk tidak sekedar diucapkan, tetapi sekaligus menjadi bagian dari perilaku kita. Jadi ucapan dan tindakan kita terkait dengan kehidupan berbangsa negara mengindikasikan pemahaman kita atau wawasan kita tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan. Nah, saya mau tunjukkan regulasinya di akhir materi ini. Karena waktu kita tadi banyak terbuang, kita tetap 12.15 ya. Bapak Ibu tetap 12.15 kita. Yuk. Kita Jangan, boleh begitu makan. Nanti nggak baca. baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kalau di jadwal dengan saya 12.15 ya. Betul nggak itu? Iya, Ya. Ya. Kita singkat ini cerita tentang dasar hukumnya, regulasinya. Kan tadi ada 3 tahapannya. Teoritis, historis, dan regulasi. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mewajibkan, lihat pasal 37 ayat 3-nya. Jadi negara yang mengatakan, Pak, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi Undang-Undang Dasar yang ngomong berhak. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat fenomena atau kejadian di sekitar Bapak dan Ibu, dan kejadian itu diperkirakan mampu mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bisa menggunakan haknya. Karena kita berhak. Tetapi dalam rangka menggunakan hak itu tidak boleh juga keluar dari aturan. Tidak boleh. Mungkin di samping rumah, mulai orang bicarakan ada gejala-gejala apa ya. Sekelompok orang sedang merakit sesuatu. Ada kabel-kabel bau, bau-bau kabel yang hangus. Juga ada kegiatan ya, terorisme atau apa. Boleh kita menggunakan hak kita. Karena dianggap mengancam. Gunakan hak ya tentu pakai aturan hukum. Tidak Anda bertindak sendiri. Paling tidak melapor. Kenapa Anda laporkan? Kan saya berhak. Pasal 37 menjamin saya. Ayat 3. Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Pada satu titik nanti ada saatnya negara mewajibkan semua warga negara. Kalau keadaannya memaksa. Bisa. Semua PNS. Kalau keadaan itu menghendaki.
Karena diatur Undang-Undang Dasar, berhak dan wajib. Berhak dan wajib. Nah, bagi teman-teman kita, keluarga kita yang memilih profesi sebagai TNI, memang dijamin Undang-Undang 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Silakan. Kalau Anda berbakat di TNI, silakan. Kan ini upaya semua dalam rangka membela negara. Makanya payung hukumnya tidak tanggung-tanggung di Undang-Undang Dasar. Tidak mungkin tidak dilakukan, karena itu dasarnya negara berdiri. Nah, mengenai penjabaran ayat 30 ayat 1 ini, ketika Bapak dan Ibu ikut terlibat dalam pertahanan keamanan, maka selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang selanjutnya dijabarkan ke Permenhan, Peraturan Menteri Pertahanan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi payung hukumnya ada di pasal 27 ayat 3. Terkait dengan bela negara. Saya kira ini Bapak dan Ibu pengantarnya, bahwa hari ini kita hanya membangun wawasan. Nanti pada pertemuan kedua baru kita bicara hal yang teknis. Bagaimana menyikapi isu kontemporer dikaitkan dengan bela negara. Nanti di pertemuan kedua, kalau tidak ada arah melintang, ya besok jam 10 sama dengan jamnya ini. Hari ini kita cukup pada wawasan dan nilai bela negara. Nah, sebelum kita masuk kepada isu kontemporer besok, apa yang dimaksud dengan asta? Apa asta itu? Asta sama dengan? Siapa yang tahu? Asta itu? Apa asta? Asta itu 8. Astagatra, ada 8 kondisi. Astagatra. Nah, astagatra ini dibagi menjadi 2. Tri dan panca. Nah, tri tambah panca sama dengan asta. Kan begitu ya? Asta. Astagatra. Jadi Bapak dan Ibu, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, ini ceritanya kita sudah selesai, sudah paham, kita sudah merdeka. Sekarang gilirannya untuk mengelola negara. Nah, mengelola negara itu kita memiliki modal dasar. Modal dasar itu kita sebut dengan astagatra. Ada 8 modal asta. Jadi 8 aspek astagatra. Nah, dari 8 ini 3 yang menjadi modal alami yang dimiliki oleh semua negara di dunia. Itu karunia Tuhan. Semua negara memiliki trigatra itu. Yang berbeda itu kualitas dan kuantitasnya. Itu saja yang membedakan. Makanya trigatra ini kita kenal dengan yang pertama geografis, wilayah. Adakah negara tanpa wilayah? Ada kira-kira Bapak? Ya ada Pak. Kira-kira Ada, Pak. ada. Kalau ada negara tanpa wilayah itu negara di anta beranta itu. Negara itu, apa itu kemarin itu? Sunda Empire. Negara Sunda Empire itu yang tiada wilayah. Ingat kemarin kejadian Sunda Empire. Jadi trigatra, modal dasar ini dimiliki semua negara. Ini karunia Tuhan. Yang berbeda itu jumlah dan kualitas. Kemudian mohon maaf, ini salah ya, bukan SKA, SDA, sumber daya alam. SDA ini. Jadi sumber daya alam hampir semua negara di dunia punya ini. Hanya berbeda itu jumlahnya dengan kualitas. Yang kemudian demografi, kependudukan, sumber daya manusia. Jadi kekuatan wilayah ditambah dengan sumber daya alam, ditambah dengan sumber daya manusia, demografi, kependudukan. Itulah modal dasar kita dalam rangka menata
atau mengendalikan atau memanage atau membangun. Ipole sosbukhan kam. Itulah Pancagatra. Ipolek sosbukhan kam. Apa itu? Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi bagaimana memanfaatkan modal Trigatra dalam rangka mengelola ideologi supaya negara ini bisa dijamin kesinambungannya. Kemudian bagaimana mengelola stabilitas politik. Bagaimana mengelola ekonomi. Kemudian bagaimana mengelola sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Nah, Bapak dan Ibu ini kalau dia guru, dia mengelola sosial budaya. Kalau kesehatan juga sosial budaya. Pendidikan, kesehatan itu sosial budaya. Tenaga kerja itu sosial budaya. Apa yang kita kelola di tingkat yang paling bawah, di tingkat kelurahan misalnya, dalam rangka mendukung keutuhan NKRI. Jadi kita mengelola Ipolek Sosbud ini dalam rangka menjaga kesinambungan kehidupan Jadi inilah yang disebut-sebut yang Bapak dengar-dengar itu Astagatra, Astagatra. Astagatra itu dibagi ke dalam dua, Tri dan Panca. Panca itu 5, Tri itu 3. 5 tambah 3 sama dengan Asta. Astagatra. Inilah yang digunakan. Makanya Undang-Undang Dasar mengatakan bumi dan segala kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi bumi, jadi wilayah, dan sumber daya alamnya dikuasai oleh negara melalui pemanfaatan SDM dalam rangka mengelola Ipolek Sosbud. Jadi kita ini berputar-putar di Ipolek Sosbud saja. Ada yang konsennya di ideologi, ada di politik, ada di ekonomi, ada di sosial budaya, ada di Hankam. Ini yang kita kelola, kita tata, kita manage supaya perjalanan bangsa ini menuju visi, menuju mimpi-mimpi kita bersama, berdaulat, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Itulah mimpi kita bersama. Yang menjadi visi bangsa. Oke? Jadi wawasan ini harus dibuka bahwa ternyata kita ini berperan dalam rangka mengelola Ipolek Sosbud. Nah, saya dengan Bapak dan Ibu berada di sosial budaya. Teman-teman yang ada di TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara berada di Hankamnya. Kemudian pebisnis dan lain sebagainya itu pengelolaan sumber daya alam terkait dengan pengelolaan ekonomi. Kemudian bagaimana menata politik supaya pergantian bupati, pergantian gubernur, dan seterusnya. Kemudian legislatif bekerja dengan benar. Itu rangka menjaga NKRI. Ya, maka muncullah orang yang disebut negarawan. Kalau politikus kan biasanya orientasinya praktis, pragmatis. Saya kira ini Bapak dan Ibu konsep Astagatra dikaitkan dengan upaya bela negara. Nah, nilai-nilai dasar dalam bela negara itu yang pertama cinta tanah air. Cuma satu ini kita bahas, cinta tanah air. Cinta tanah air saya katakan tadi, cinta yang tumbuh secara alami. Bukan karena ikut latsar. Bukan karena ada Pak Bupati di depan, akhirnya kalimat-kalimat yang keluar dari ucapan kita, tindakan kita, seakan-akan sangat nasionalis. Tidak perlu seperti itu. Yang penting di dalam hati, di dalam diri, kita yakin bahwa bangsa ini layak untuk dijaga. Ya. Sedangkan hidup aman begini, kadang kita stres, banyak hutang. Bagaimana kalau hidup seperti di Afghanistan? Hidup seperti di mana ini, di Birma ini, di Myanmar. Orang baku kejar ke sana kemari, lari ke hutan.
Sedangkan hidup aman kita masih stres biasa, Pak. Apalagi hidup dalam kondisi seperti itu. Lihatlah itu pengungsi Bangladesh, pengungsi Afghanistan, pengungsi Rohingya yang terkatung-katung di tengah laut. Tidak ada negara yang mau menerima. Di dalamnya ada anak kecil, ada orang tua lanjut usia, ada ibu hamil. Terkatung-katung, bahan bakar sudah habis, bahan makanan sudah habis. Mau merapat ke negara pelabuhan yang lain, tidak ada orang yang mau menerima. Bayangkan konsekuensinya itu, Bapak. Jadi jangan main-main. Mari kita berkontribusi menurut profesi kita masing-masing. Kita jaga keutuhan bangsa. Nah, itu tidak perlu dihayo-hayo. Tidak perlu dipaksa-paksa. Bangun kesadaran dalam diri. Itulah sesungguhnya cinta tanah air. Ada ungkapan yang paling terkenal ketika terjadi revolusi fisik yang disampaikan oleh neneknya Gus Dur, Hadratul Syekh Hashim Ansyari. Apa ungkapannya? Beliau katakan, hubul watan minal iman. Cinta negeri bagian dari iman. Nah, kalau sudah menghujam ke akidah, bahwa akidah kita yakin mencintai negeri ini bagian dari iman. Jadi sadar kita, kenapa kita paham negara ini tidak simsalabim ada. Ada proses yang sangat panjang. Makanya mencintai tanah air harus tumbuh secara alami. Kenapa dia tumbuh secara alami? Karena kita paham, kita kenal perjuangannya, kenal sejarahnya, kenal regulasinya. Saya kira ini yang bisa kita share hari ini. Masih ada waktu, silakan kalau ada pertanyaan sambil menunggu kita bubaran. Izin saya stop share. Saya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Agil Permadi. Yang saya mau tanyakan terkait dengan penjelasan tadi Bapak, bahwa Jenderal Sudirman katakan bahwa negara ini tidak bisa dipertahankan hanya oleh tentara. Butuh semua golongan. Pertanyaan saya, kenapa kita Indonesia tidak sama seperti Korea yang mewajibkan wajib militer untuk seluruh warganya? Kalau memang tidak hanya tentara yang bisa mempertahankan Indonesia. Terima kasih. Ya. Ini kan upaya sudah sudah mulai diperkenalkan, upaya bela negara itu. Sudah agak lebih dalam, karena makanya dulu kita TOF itu melibatkan Lemhanas dalam rangka merancang materi yang benar, supaya ini kesempatan kita, karena kalau dibuat seperti semua orang masuk barak, minimal satu hari satu. Nah, bayangkan berapa banyak anggaran itu. Berapa banyak anggaran. Ada satu yang hebat di Indonesia ini, semangat kekeluargaan kita luar biasa. Ini modal. Tapi hari ini dengan media sosial mulai dicabik-cabik orang. Mulai dibentur-benturkan orang. Maka kita perlu cerdas berliterasi. Kita harus memiliki kemampuan literasi. Literasi itu artinya cerdas bermedia sosial. Nggak usah lagi kita ikut-ikut juga memanas-manasi situasi. Kenapa kita tidak ikut kayak Korea? Saya kira sudah jalannya ini. Penerimaan mahasiswa baru mulai diperkenalkan itu bela negara. Tidak sekedar diselip-selip di situ saja dulu, karena memang membutuhkan anggaran khusus. Tidak mudah. Makanya diperkuat ajaran PPKN-nya, diperkuat di penerimaan pegawai sebelum dia bekerja, tanamkan kembali itu. Walaupun waktu dia mahasiswa dulu sudah pernah dia dengar-dengar. Nah, sekarang ini kita kuatkan juga di penerimaan mahasiswa, ketika dia orientasi, mulai diperkenalkan sedikit pentingnya bela negara. Nggak usah kita ikut kayak wajib begitu. Ada satu hal yang bagus yang saya katakan tadi, semangat kekeluargaan kita luar biasa. Kita datang di Sumatera, luar biasa sambutannya orang di Sumatera. Kita datang di Jawa Barat, luar biasa. Luar biasa. Kita di Sulawesi, mari kita, ini mumpung kita, Indonesia ini satu kelebihannya Bapak. Di samping kelebihan-kelebihan yang lain, luas wilayahnya, besar jumlah penduduknya, yang orang tidak pernah tahu, kita ini letaknya sangat strategis. Coba klik di Google, selat tersibuk di dunia, ternyata Selat Malaka. Itu menunjukkan bahwa tidak ada kapal yang lalu lalang di muka bumi ini yang tidak masuk di selat itu. Inilah selat tersibuk di dunia, Pak. Bukan terusan Suez, bukan. Ada beberapa selat besar di dunia,
ternyata yang tersibuk itu Selat Malaka. Yang paling sibuk. Kenapa? Karena tidak ada kapal dari Eropa ke Australia, Australia balik ke Asia, Asia balik. Pasti melintasi Sumatera, Selat Malaka. Yang lulu dikelola dengan Batam. Jadi terbukti bahwa negara kita ini letaknya strategis. Tempat persinggahan semua orang yang lalu lalang. Itu satu. Yang berikutnya, ternyata Indonesia ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Luar biasa indahnya, Bapak. Tidak seperti negara lain. Ini pengalaman saya waktu saya ikut diklat calon widewiswara. Ada seorang pemateri senior dari Jakarta, dari LAN, Pak Bambang namanya. Beliau sudah mengajar di 18 negara. Karena mungkin bahasa Inggrisnya bagus. Setiap habis materi, dia sampaikan kepada panitia lokal, antar saya ke tempat rekreasi terdekat sebelum pulang ke Indonesia. Dari semua negara yang pernah dikunjungi, memang bukan tempat rekreasi terindah, terdekat. Ternyata tidak ada samanya, Pak. Dia diantar ke Lutungan. Toli-toli kan ini ya. Oh, dia terkagum-kagum lihat Lutungan itu, Pak. Luar biasa ya. Kira-kira begitu. Diantar kemana-mana. Ternyata kesimpulannya Pak Bambang tadi, dari 16 atau 18 negara yang pernah dikunjungi itu, tidak ada sama pemandangannya, indahnya dengan yang ada di Indonesia. Ya, kita bicara Pulau Togiannya Touna, Pasir Putihnya Donggala. Kemudian apanya Toli-Toli itu yang ada yang di laut itu, di Bajugan itu, terus masuk ke dalam itu di mana itu ya ternyata tempat kita sangat indah. Sampai-sampai ada yang mengatakan ibarat sepenggal surga yang Tuhan campakkan ke muka bumi. Adanya di NKRI. Luar biasa ini, Bapak. Luas wilayahnya, banyak penduduknya, kaya sumber daya alamnya, indah pemandangannya. Seolah-olah atau seakan-akan Tuhan ingin berkata, nikmatku mana lagi yang hendak kalian ingin dustakan. Kira-kira begitu. Semua kita miliki di NKRI. Hanya orang yang tidak paham. Hanya orang tidak paham. Maka perlu dibangun wawasan ini. Perlu dibangun. NKRI ini karunia luar biasa, Bapak. Strategi tempatnya, subur alamnya, sumber daya alamnya tersedia dalam jumlah yang memadai. Indah pemandangannya. Kemudian besar penduduknya. Dan luas wilayahnya. Orang lain ingin seperti itu, Tuhan tidak berikan. Makanya hanya orang-orang yang tidak pandai bersyukur yang membiarkan negara ini terlantar. Kan gitu ya. Olehnya saya katakan tadi, seakan Tuhan ingin berkata, nikmatku mana lagi yang hendak kalian ingin dustakan. Jadi mari kita urus negara ini. Kita rawat bangsa ini. Di sini tempat kita dilahirkan, di sini tempat kita dibesarkan. Kalau Tuhan menghendaki, di sini juga kita mengakhiri segala aktivitas sebagai manusia. Mari kita jaga bersama. Ya. Kira-kira itu pesannya ya, dalam rangka membangun wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mari kita ulang apa yang dipikirkan Jenderal Sudirman. Kita pikirkan kita yang akan mewarisi suasana, situasi yang lebih baik dari apa yang kita rasakan hari ini kepada generasi selanjutnya. Saya kira ini saja yang kita share hari ini. Adapun nilai-nilai yang lain, ada 4 lagi yang tersisa. Nanti kita bicarakan pada pertemuan berikutnya sebelum kita masuk pada isu kontemporer. Oke, saya kira itu ya. Waktu kita sudah habis ini Bapak Ibu. Coba lihat jamnya teman-teman. Sudah sampai atau belum? Sudah lewat, Pak. Sudah lewat. Kalau begitu saya pamit duluan ya. Nanti salam dengan Pak Aco atau siapa ya. Boleh saya pamit duluan? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada, Pak. Silakan. Iya, silakan. Maaf, Pak. Pak, sudah lewat, masih bertanya lagi, Pak ini. Ya, enggak apa-apa. Mengenai apa kan kita bahas tadi mengenai nasionalisme. Bagaimana tanggapan kita tentang negara ini mengenai kemarin tuh Timur yang lepas dari Indonesia, Pak? Oh ya. Ini penjelasannya panjang ini. Saya khawatir nanti tidak selesai dibahas, sudah bahasa kasarnya sudah diusir kita ke ruangan yang lain. Ya, jadi begini Bapak Ibu, singkatnya begini. Secara singkat, Pak.
Habibie yang kemarin ya, Habibie jadi presiden, kemudian Ya, melakukan jajak pendapat dengan UNEMED sebagai yurinya. UNEMED itu dari Australia. Jadi begini, sampai kapanpun Bapak dan Ibu, tidak bisa kita pertahankan Timur Leste sebagai bagian dari negara Indonesia sampai kapanpun. Kenapa? Karena dokumen internasionalnya tidak mencantumkan Timur Leste itu bagian dari NKRI. Dokumen internasional itu, Bapak. Oh, iya. Makanya Habibie ini orangnya rasional. Untuk apa kita membangun di tanah sengketa? Beranikah Bapak Ibu membangun di tanah sengketa? Hanya doktrin saja yang mengatakan bahwa Timur Leste itu provinsi ke-17. Ketika itu provinsi kita baru 17 ya. Belum 34 seperti sekarang. Di mana-mana kita diajarkan. Sementara di hukum internasional tidak pernah diterima pendapat itu. Makanya Ali Alatas bolak-balik itu melakukan perundingan di Jenewa, di mana-mana perundingan. Selalu jawabannya diplomatis. Oh, ada perkembangan baru. Nanti dilanjutkan dengan putaran berikutnya. Perundingan lagi tahun depan, ada perkembangan baru. Hanya perkembangan-perkembangan, tapi tidak pernah diakui dunia bahwa Timur Leste itu bagian dari Indonesia. Kenapa? Karena dokumen yang ada di hukum internasional itu, di PBB, dokumennya berbunyi begini. Wilayah Indonesia adalah wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, ex-jajahan Belanda. Ex-jajahan Belanda. Nah, Timur Leste itu jajahan siapa? Siapa yang menjajah Timur Leste? Coba, Timur Leste bekas jajahan apa? Portugis Pak, dengan Inggris, bukan Belanda. Neneknya Ronaldo yang menjajah di sana. Portugis yang menjajah. Sehingga tidak masuk dalam dokumen internasional. Kan dokumennya di PBB mengatakan Indonesia adalah wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, ex-jajahan Belanda. Di situ gugurnya. Nah, Habibie orangnya rasional, tidak mau kita buang-buang uang, bangun jembatan, bangun pelabuhan, bangun, semua dibangun. Sementara wilayah belum selesai. Ini wilayah sengketa. Jadi tidak melanggar nasionalisme, malah itu rasional. Menurut saya ya, kalau pendapat saya ditanya. Itu sudah cocok, sudah bisa. Untuk apa kita mempertahankan sesuatu yang tidak diakui orang lain? Makanya Habibie menyampaikan pada saat pidato pertanggungjawaban di MPR, beliau mengatakan kalimat terakhir itu begini. Mempertahankan Timur Leste sebagai bagian dari wilayah NKRI sama halnya kita menyimpan duri di dalam sepatu. Tidak pernah kita lurus berjalan ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Karena kita dipandang sebagai bangsa yang mencaplok wilayah orang lain. Nggak mungkin. Jadi sudah cocok itu. Sudah cocok. Daripada kita buang-buang uang. Bangun jembatan, semua kita bangun di sana. Sambil kita memperjuangkan wilayah itu menjadi bagian dari provinsi kita. Sementara kalau kita masuk di PBB atau di pertemuan internasional, begitu orang tahu kita orang Indonesia, orang langsung mencibirkan kita. Sudah datang itu negara yang mencaplok wilayahnya orang. Wah, sudah datang utusan itu yang merampas-rampas. Kan tidak enak. Sangat tidak enak. Jadi penjelasannya Habibie itu sangat rasional. Saya setuju secara pribadi. Nah, apa-apa. Daripada kita pertahankan yang belum tentu milik kita. Saya mau tanya Pak Muhammad Syahwal Wahyudi. Berani kami membangun di tanah sengketa? Pak Syahwal. Ya, izin jawab Pak. Ya. Tidak berani Pak. Bikin rugi. Tidak berani. Sudah pasti. Terlalu spekulasi Bapak ini. Kalau berani. Tanah masih disengketa, kami bangun rumah. Oh, bagaimana caranya? Tanah masih sengketa itu. Tidak rasional namanya. Nah, jadi kira-kira begitulah untuk menggambarkan pertanyaan itu. Ya. Saya kira sampai di sini saja dulu. Saya tahu masih banyak teman-teman ingin sampaikan. Tapi karena kita juga belum sholat duhur, bagi yang melaksanakan ya.
Nah, saya live duluan ya. Live dulu, nanti ketemu lagi besok kalau tidak ada halangan. Boleh? Iya, boleh, Boleh, Pak. Pak. Boleh. Ya, terima Karena kasih. sudah lewat juga waktunya. Terima kasih banyak, Nanti Pak. sampaikan Terima kasih dengan banyak, Pak. penyelenggara. Ya, oke. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop Jo. Kita masuk ke ruang besar kah dulu? Kalau Itu dong, Jo, kalau kita live langsung Kenapa masuk ke dibilang? ruangan besar kayak ini? Kenapa dibilang Kayaknya- tadi besok? Perasaan ada lagi jam 1 ini?